Halo guys, welcome back di YouTube channel aku. Kali ini di segmen Ngarobol, aku punya segmen namanya Yang Muda Yang Menjelaskan. Nah, kali ini kedatangan anak muda. Siapakah kalian ini? Boleh kenalan? Nama saya Martinota, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 5. Saya Allegra Pasaribu, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 5 juga. Oke, kali ini kalian mau jelasin apa? Kita hari ini akan menjelaskan tentang growth, governance, and institution. Wow, banyak banget. Itu intinya tentang apa? Intinya itu bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan juga sistem institusi yang bisa membangun pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, Bu. Kalau gitu menurut kalian, kita langsung komentarin aja ya. Indonesia ini kayak gimana? Kalau dari segi pertama mungkin dari good governance-nya ya, dari tata kelola pemerintahannya, mungkin Indonesia saat ini untuk saya sudah menuju ke tata kelola yang cukup baik, cukup efektif, cukup ramping mungkin ya secara birokrasi, karena dari pandemi ini mungkin pemerintah sudah mulai belajar, sudah mulai mengerti atau masalah-masalah yang mungkin kedepannya bisa diselesaikan. Dari pandemi kan bisa kayak digitalisasi ya, Bu. Jadi konflik permasalahan kita kan sebenarnya kalau tata kelola yang baik tuh dari segi data atau segi penyampaian ya kebijakan itu kan terkesan kayak nggak menyeluruh, jadi masyarakat tuh kayak nggak dapat akses untuk semua kebijakannya. Nah, jadi di zaman digitalisasi ini kebetulan pemerintah juga bisa memanfaatkan teknologi dan akhirnya kebijakan itu bisa tersampaikan, jadi tata kelolanya juga lebih baik, jadi masyarakat bisa terbuka, pemerintahnya terbuka, jadi masyarakat bisa mengakses semua kebijakannya. Jadi menurut kalian tata kelola pemerintahan kita udah cukup bagus? Kalau menurut saya menuju, belum Di tengah-tengah. Masih tahap proses. Seharusnya kayak gimana? Kalau menurut saya sih ya, Bu, yang seharusnya itu pemerintah itu gimana? Harusnya itu pemerintah bisa melibatkan partisipasinya khususnya masyarakat dalam mengkritisi setiap kebijakan, tindak tanduk maupun setiap tujuan dari yang program pemerintah itu lakukan, sehingga setiap apa yang pemerintah lakukan itu benar dilakukan secara baik, efektif dan efisien untuk kemakmuran masyarakatnya itu sendiri, Bu. Jadi selama ini mungkin kita ngerasa masyarakat itu kayak belum dikasih ruang. Iya, Bu. Untuk bukan untuk membenahi ya, tapi mungkin untuk jauh lebih mengkaji kali ya si kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, secara tadi kalian bilang ini masih menuju ke yang baik gitu ya. Berarti kekurangannya di mana? Mungkin kekurangan dari pemerintahan itu sendiri ya. Karena beberapa kasus di masa pandemi ini kan. Kok jadi kayak lebih tegang gitu ya kalau ngomong-ngomong pemerintah? Karena santai. Ya, karena takut diciduk gitu. Enggak tenang. Oke. Ya, karena beberapa masalah atau kasus yang terjadi di masa pandemi ya. Mungkin seperti contohnya kasus korupsi bansos itu kan tidak adanya transparansi ya, sehingga masyarakat hanya tahu kita dapat paket sembako selesai, itu asalnya, terus rincian dananya juga kita kan nggak tahu, masyarakat juga nggak tahu. Berarti kan di situ kurangnya transparansi dari pemerintah mengenai harga paket Indomie, beras atau segala macam, rincian dari isi paket sembakonya, mungkin itu, Bu. Karena transparansi, meskipun Indonesia masuk di era digital, tapi transparansi ini kan menjadi salah satu masalah yang paling kompleks lah di Indonesia menurut saya. Nah, sebenarnya supaya untuk menuju ke arah transparansi, kan ini kita bilang good governance ya. Berarti kan kalau dari gambar yang saya lihat di sini tuh banyak banget elemen. Apa aja sih yang sebenarnya ini bisa ngebantu kok, Bu, gitu. Nggak cuman kinerja pemerintah doang yang kurang gitu, bahwa ada pihak-pihak lain juga kok yang bisa membantu. Kalau dari itu sebenarnya ada sih, Bu. Itu salah satu masalahnya itu kita di data ya. Kalau di negara maju kan itu data itu kan sudah
menjadi satu yang menyeluruh ya, bahkan datanya itu sudah dibilang sangat baik. Big data gitu Iya, ya. big datanya sangat baik. Nah, kalau di Indonesia ini sendiri kita masih ada double data error dan segala macamnya. Nah, dan juga kalau kita tahu nih, pemerintah saat ini sudah ada wacana nih Bu untuk menyatukan itu program pemerintah satu data, di mana dalam angkanya itu kalau kita baca di berita kan ada penghapusan NPWP itu lewat NIK saja, sehingga tidak ada miss antara kementerian lembaga dalam penyatuan datanya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya balik lagi tadi udah ada teknologi, tapi mungkin secara secara aplikatifnya belum begitu kita nggak bisa bilang ini nggak begitu terlihat, tapi mungkin ada beberapa yang kurang efisien kali ya, atau tadi kurang efektif. Maka kalau menurut kalian nih, saya tahu juga kita masih mahasiswa, kita masih yang semuanya belajar gitu ya untuk mengomentari hal yang seperti ini. Tapi dampaknya apa sih gitu buat perekonomian hal-hal yang kayak gini? Mungkin dampak dari contohnya tadi masalah data, masalah transparansi, ya pada akhirnya kan masyarakat juga jadi bingung ya kalau misalkan dibilang kalau transparansi data atau transparansi kebijakan pemerintah atau anggaran pemerintah sama data, karena banyak dari di masyarakat itu akhirnya jadi gimana ya, antara kebijakan dilakukan, dikeluarkan, lalu masyarakat ingin berpartisipasi, tapi masyarakat ini masih bingung kok anggarannya gini, kita kok pengen melakukan, misalkan contohnya ya itu adalah kebijakan bansos atau kebijakan PEN, pemulihan ekonomi nasional, meskipun anggaran RAPBN-nya jelas, tapi beberapa ada rincian dana yang lain, rincian anggaran yang lain, contohnya yang terjadinya kasus korupsi kan terbukti itu tidak terlaksananya transparansi gitu kan. Jadi akhirnya secara ekonomi ya pasti jelas kerugian karena banyak dana yang hilang. Lalu bantuan-bantuan seperti itu akhirnya daya beli masyarakat juga terkena dampaknya juga. Ya mungkin secara ekonomi di masyarakat sih mungkin daya beli masyarakat sangat terdampak. Negara ini luas ya, banyak pandangan, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah harusnya pemerintah tuh jadi nggak hanya melihat, oh ini kebijakan ini menurut saya baik, tapi menurut dia, oh harusnya juga harus baik dong. Tapi capek kali kalau kita mau bikin kebijakan semua orang harus bilang agree, setuju kan, maksudnya Indonesia tuh 262 juta jiwa kepala kan. Nah ya itu kan karena banyaknya adanya, nah pasti ada pro dan kontra, yang pasti juga banyak yang ke arah kontra ya Bu. Iya. Nah kalau menurut saya itu lebih baiknya itu kita sebaiknya mendengarkan dan kita memilah lagi yang dari sisi kontranya ini apa sih yang perlu dibenahi lebih lagi. Kan tentu kan bahkan di institusi sendiri kan pasti ada ya kan Bu, sisi kontranya itu. Kalau semuanya pro kan juga nggak baik ya. Jadinya semuanya jadi kayak KKN malah. Kalau cuma ngikut-ngikut aja, kalau negara hancur masa ngikut aja. Bener-bener jadinya kalau dulu zaman perang itu nggak ada kaum pemberontak yang untuk menyiapkan kemerdekaan gitu contohnya. Nah sekarang saya minta nih ke kalian, berani nggak sebutin satu contoh aja kebijakan yang menurut kalian, kalau bansos tadi udah ketahuan dong salah, tapi yang menurut kalian masih sedang berjalan dan tapi bagi kita itu kayaknya ini ada satu hal yang kayaknya nggak pas deh, nggak sesuai deh gitu, dan ini harusnya seperti ini loh gitu kan. Nggak apa-apa kita cuma berpendapat gitu loh. Kalau dari saya sih kebijakan yang sedang berjalan tapi menurut saya kurang pas itu kebijakan, mungkin kalau di bidang ekonomi itu sebenarnya prakerja ya Bu, cukup. Prakerja ini sebenarnya gimana ya, dibilang kartu prakerja dibilang pro kontra sih Bu, karena gimana ya, dia tuh targetnya mungkin niatnya bagus, karena untuk meningkatkan skill dari masyarakat Indonesia yang mungkin dalam tanda kutip kurang pendidikan atau segala macam ya, peningkatan kualitas SDM lah. Tapi dari segi konsepnya terus pelaksanaannya
menurut saya kurang kurang apa ya kurang teratur gitu. Karena apa? Karena misal kan kartu prakerja itu kalau nggak salah ya saya sistemnya itu kan kita daftar setelah daftar nik lalu ada tes segala macam selesai masuk. Jadi kalau udah lulus penerima dana prakerja sebesar 600.000. Lalu 600.000 ini 600 atau 750 gitu ya. Lalu di 750.000 ini dipakai untuk membayar pelatihannya itu yang tersedia di skill academy kalau nggak salah ya. Tapi itu kan kayak gimana ya? Dia dapat uang ya. Karena kita tahu lah orang Indonesia sekarang semua juga butuh uang. Jadi apapun uang yang didapat akhirnya kan nggak dipakai sesuai tujuannya awalnya yang niatnya baik. I know. Nah, jadi saya pikir kalau misalkan ini di monitoring sama pemerintah, kontrolnya ada, pasti hasilnya baik gitu buat kedepannya. Karena kayaknya saya lihat ya hasilnya belum terlalu kelihatan gitu karena masih banyak pengangguran juga masih banyak, kualitas SDM juga masih ya kurang lah menurut saya gitu man. Kalau Martin setuju atau ada kebijakan lain? Kalau menurut saya kebijakan yang saat ini sedang berjalan tapi kurang ya menurut pandangan masyarakat. Itu ada kebijakan ini sih Bu, nasionalisasi khususnya pengadaan Dewan Pengawas di KPK ya. Nah saat ini kan kita tahu ya padahal KPK itu lembaga independen, kerjanya itu harus transparan harus ini, tapi dengan keberadaan Dewan Pengawas ini jadi kayak kinerja terus juga tanggung jawabnya itu seperti berkurang ya. Bahkan juga harus ada pelaporan izin sana sini, harus ada buat surat seperti ini. Padahal sebelumnya yang ngawasinnya masih orang Indonesia nggak sih? Iya, harus orang Indonesia dong. Ya itu lucu masih badan pengawas diawasin, yang ngawasin juga masih sesama orang Indonesia gitu. Terus gimana? Nah itu kan satu ya. Bahkan juga di BI juga ada kan Dewan Pengawas Moneter kan ada rencana. Nah menurut saya ini. Tapi itu masih wacana. Iya. Kalau yang sudah ini yang di KPK kita kembali lagi. Nah menurut saya juga sebenarnya itu tidak perlu ya. Karena KPK itu kalau kita lihat kan kinerja capaian itu sudah baik ya. Bahkan sebagai banyak kasus besar yang bakal kerugian negara itu berapa ratus miliar, berapa triliun itu bisa dicapai. Bahkan dendanya itu bisa menghasilkan, bisa kembali ke negara ya untuk dananya itu bisa digunakan kembali untuk kemakmuran masyarakat, kemakmuran ekonomi seperti itu. Atau mungkin tadi kenapa ada pengawasan walaupun dia orang Indonesia karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin juga kan Martin ya sehingga harus ada lembaga yang lebih tinggi lagi yang untuk ngawasin itu. Nah kalau gitu teman-teman ada nggak nih yang bisa kasih saran ke teman-teman yang lainnya mungkin atau mungkin ke orang-orang awam deh gitu yang bukan hanya mahasiswa, yang menurut kalian ada nggak sih peran kita sebagai anak muda itu bisa loh ngebantu ngewujudin good governance ini? Kalau dari saya mungkin karena kan di good governance ini perlunya partisipasi dari masyarakat umum ya, karena terjadinya good governance dari segala unsur ya, dari masyarakat, swasta dan pemerintah. Kalau dari masyarakat untuk terwujudnya sistem tata kelola ini, pertama ya pastinya kebijakan yang dilakukan pemerintah itu niatnya seluruhnya sesungguhnya baik. Jadi apa salahnya kalau kita jalankan sesuai dengan peraturannya. Tetapi juga masyarakat perlu juga melakukan pengawasan gitu kalau misalkan ada penyelewengan atau segala macam. Ya kalau di masa pandemi kayak gini mungkin peran masyarakat ya meningkatkan kualitas diri sih kalau menurut saya Bu. Kualitas diri, kualitas SDM karena di masa pandemi ini kan kualitas SDM kita kan terkesan menurun ya karena berbagai pembatasan sosial. Jadi menurut saya harusnya masyarakat tuh berbenah juga untuk meningkatkan kualitasnya masing-masing. Paling itu juga. Ya. Kalau Martin? Kalau saya sih singkat aja Bu, buat masyarakat jangan nutup mata, jangan nutup telinga, jangan nutup hati buat pemerintah. Karena pemerintah itu butuh masyarakat sebagai sebagai pengawasan, sebagai pemantau lah, supaya pemerintah itu tahu gitu apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti itu sih Bu. Ya jadi jangan cuman kaum yang pasif gitu ya. Betul. Karena negara ini kan kita basisnya adalah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi that's why kita tuh
sangat dapat menggerakkan roda perekonomian, kita bisa dapat menggerakkan roda-roda juga politik gitu. Jadi kita sebenarnya juga bisa menggiring opini-opini itu. Terima kasih buat Martin, buat Iger yang udah nyempetin waktu hari ini. Semoga bisa ketemu lagi dan berdiskusi di lain kesempatannya. Say bye-bye buat teman-teman yang udah nonton. Bye. Bye.